Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Langkah ke-7 versus langkah ke-8, itu adalah celah yang hampir tidak dapat dilawan tanpa penekanan mutlak pada peralatan. Sama seperti itu, dinding perisai runtuh, tetapi masih berhasil menghentikan setan panter emas. Tepat ketika setan panter emas ini bersiap untuk melanjutkan serangannya, tiba-tiba ia merasakan panas, dan tanpa sadar mundur. Kemudian muncullah nyala api keemasan yang tak terhitung banyaknya dari segala arah dan menyelimuti tubuhnya dari segala arah. Api merah emas ini diubah dari bila api yang diproyeksikan sebelumnya oleh Zhang Fangfang. Ini adalah kemampuannya yang diciptakan sendiri, sangkar api suci. Tunggangan Zhang Fangfang juga memiliki atribut api, dan meskipun dia juga bisa menggunakan api suci, ini membutuhkan waktu persiapan. Sebagai gantinya, dia bisa melarutkan api tunggangannya ke dalam atribut sucinya, tetapi ini tentu saja membutuhkan kecocokan dengan tunggangannya untuk mencapai tingkat yang menakutkan serta kontrol yang luar biasa. Macan kumbang emas yang dikurung mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kombinasi hebat dari elemen cahaya dan api itu terasa sangat membakar dan korosif padanya. Zhang Fangfang mengangkat pedang berat di lengan kanannya, lalu cahaya merah tipis melintas dari tubuhnya, meluncurkan spark spiritual. Segera, cahaya putih suci dan murni ditembakkan dari ujung pedang yang berat itu, dengan keras menusuk ke arah iblis panter emas yang dibatasi oleh sangkar api suci. Dengan suara keras, setan panter emas memantul kembali ke tanah aslinya, masih menghadapi api merah emas, menyebabkan dia bergetar hebat. Cahaya percobaan, mantra ofensif bertarget tunggal dari langkah ke-8 yang dipelajari oleh Guardian dan Retribution Knights. Kekuatan ofensif Light of Trial tidak dianggap benar-benar brutal, atau setidaknya tidak di antara mantra elemen cahaya dari langkah ke-8. Tapi itu memiliki efek pemurnian yang ekstrim. Dengan kata lain, itu akan menunjukkan kekuatan yang sangat parah terhadap lawan dari elemen ke-8, tetapi akan sangat kurang terhadap lawan dari atribut lainnya. Begitu dia menggunakan Spiritual Spark, Zhang Fangfang juga menggunakan kemampuan Light of Trial, melebihi langkahnya. Sementara itu, sosok lain keluar dari bayangannya. Jika seseorang memperhatikan dengan amas sejak awal pertempuran, dia akan melihat bahwa sosok berbentuk identik ini telah menunggangi kuda berkaki 6 sejak lama. Hanya saja karena menempel di punggung Zhang Fangfang selama ini, setan panter emas tidak dapat melihatnya. Light of Trial adalah kemampuan langkah ke-8, yang pasti tidak dapat dilepaskan oleh Zhang Fangfang secara instan bahkan ketika mengandalkan spark spiritual. Nyanyian itu diselesaikan oleh sosok di belakangnya, yang lain dia dari kompor spiritual kehidupan kedua yang tak tertandingi. Versi dirinya dari kompor spiritual kehidupan kedua tidak memiliki peralatan apapun padanya, tetapi memiliki 80% kekuatan Zhang Fangfang, tetapi pada awalnya tidak dapat mengucapkan mantra. Tapi saat melalui bertahun-tahun pertempuran sengit, Zhang Fangfang menyelesaikan evolusi pertama kompor spiritualnya, sehingga sekarang 90% dari kekuatannya, dan mampu menggabungkan energi spiritual dari mereka berdua melalui Spiritual Spark, sementara meningkatkan kultivasinya ke puncak langkah ke-7. Dengan ledakan kekuatan seketika dari Spiritual Spark, Light of Trial menjadi bisa digunakan. Lebih penting lagi, sangkar api suci yang menopang cahaya percobaan mengalami perubahan besar, memunculkan percobaan api suci. Uji coba api suci juga merupakan kemampuan ksatria dari langkah ke-8, tetapi yang digunakan oleh ksatria retribusi, eksistensi tingkat atas di antara semua kemampuan ksatria retribusi serangan jarak jauh dengan target tunggal. Seluruh jalannya pertempuran itu sangat singkat, tapi Long Hao Shen, ksatria paling kuat di atas panggung, tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan saat menonton adegan itu. Serangkaian serangan Zhang Fangfang hanya bisa digambarkan sebagai menakjubkan. Itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya merupakan perpaduan sempurna antara kebijaksanaan dan kekuatan. Untuk dapat melepaskan pada peringkat ke-5 atau ke-6 dari langkah ke-7, kemampuan uji coba api suci yang bahkan seorang Saint Knight belum tentu bisa menggunakannya, pemahamannya tentang kemampuan ksatria pasti mencapai tingkat yang fenomenal. Tentunya, Zhang Fangfang dan Long Hao Shen mengambil jalan yang berbeda. Long Hao Shen berfokus pada peningkatan dirinya, kemampuannya sendiri. Tapi Zhang Fangfang fokus pada pemahamannya tentang kemampuan ksatria, membuat cara barunya sendiri untuk melepaskan kekuatannya. Kuda terbang berkaki 6 itu berlari dengan terang-terangan sambil membawa kedua Zhang Fangfangs menuju setan panter emas. Baginya,
Setan panter emas yang dibatasi oleh percobaan api suci sama sekali bukan lawan. Tanpa ragu, Zhang Fangfang menggunakan semua kekuatannya untuk mengambil keuntungan melawan iblis dari langkah ke-8 dalam waktu yang singkat. Karena Bright Glimmer of Hope juga memiliki yang lain, dia seharusnya tidak perlu berusaha terlalu keras, tetapi dia harus membuktikan dirinya, membuktikan kegunaannya untuk tim ini. Meskipun dia memiliki hubungan seperti itu dengan Wang Yuan, bagaimana dia bisa tetap berada di tim seperti itu hanya untuk tujuan mengejar Rock? Dia ingin membuktikan kepada semua orang dari Bright Glimmer of Hope bahwa dia memiliki kekuatan untuk tetap berada di tim ini. Dalam 2 tahun perang suci ini, kemajuannya tidak berlebihan, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki potensi. Terutama akhir-akhir ini, dia telah mengumpulkan kesiapan yang baik dan meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Han Yu dan Zhang Fangfang secara terpisah mengambil 2 setan panter emas, jadi tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Hao Wei. Ketika dia sekali lagi masuk ke aula besar lainnya, pilar Dewa Iblis yang tinggi dan lurus muncul di hadapan kelompok itu. Struktur pilar Dewa Iblis itu tidak kurus sama sekali, tingginya mencapai sekitar 10 meter, masih jauh dari mencapai puncak aula ini. Tapi di tengahnya, penampangnya lebih dari 3 meter, dan pancarannya cukup gelap, meskipun orang masih bisa melihat samar-samar bentuk macan kumbang dari dalamnya. Kami bergantung padamu Hao Wei. Long Haoshuan membawa kelompok itu untuk melompat turun dari punggung Hao Wei satu demi satu, dan tanpa perlu perintahnya, setiap orang dari kelompok itu menjaga pintu masuknya sendiri. Melihat pilar Dewa Iblis ini, Hao Wei langsung tergerak. Perasaan yang tak terlukiskan muncul darinya, terbentuk dari kegembiraan, rasa sakit yang menyedihkan, tetapi yang paling penting adalah dendam besar. 6 kepala besar meraung, dan seolah-olah tubuh Hao Wei benar-benar tersulut. Sisik berwarna kristal ungunya mengeluarkan pancaran warna ametis yang mempesona, dan niat ungu mekar seketika. Meskipun cahaya ungu ini tidak ditujukan pada kelompok, selain Long Haoshuan yang lain semua merasa kedinginan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan energi spiritual mereka. Mungkin karena merasakan aura Hao Wei, pilar Dewa Iblis ke-57 ini tiba-tiba menyala, dan sinar merah gelapnya yang pekat menyebar seperti cincin cahaya. Berdiri di sisi Hao Wei, Long Haoshuan merasa seolah-olah pilar Dewa Iblis itu hidup. Sebuah tirani dan menakjubkan mungkin langsung naik tajam. Dan di tengah kekuatan yang mengerikan ini, kehadiran samar bisa dirasakan, seolah-olah hidup. Bukankah itu hanya menakutkan? Cincin merah gelap itu menyebar saat kontak dengan lingkaran ungu Hao Wei. Kali ini, mata pada 6 kepala Hao Wei berubah menjadi warna ungu transparan, dengan penuh semangat mendorong kedua kaki depannya ke tanah. Raungan yang dalam dan terus-menerus keluar dari mulut Hao Wei. Pilar Dewa Iblis lain datang di depannya. Saat kemarahan Hao Wei berkepanjangan, kemarahan yang tak habis-habisnya memenuhi dirinya. Di beberapa titik mata Long Haoshuan berubah ungu, dan di dahinya, 9 simbol ungu perlahan terbentuk. Di permukaan tubuh lapis baja yayasan emasnya muncul kilau emas keunguan. Saat teriakan kemarahan Hao Wei terus meluas, Long Haoshuan merasa heran beberapa gelombang kekuatan. Energi spiritual dalam dirinya terus menyala, sampai-sampai bahkan Golden Foundation Armor pada dirinya mulai berubah menjadi warna emas keunguan di bawah hamburan energi spiritualnya. Aura yang sangat kuat, Hao Wei benar-benar mengalami perubahan kualitatif setelah mendapatkan kepala ke-6-nya. Itu jauh dari sesederhana peningkatan dari langkah ke-7 ke ke-8. Budidaya di tempat langkah ke-8. Tidak, ini benar-benar mustahil. Kekuatan yang ada dalam darah Hao Wei terlalu menakutkan. Justru karena sebagian dari darah Hao Wei tidak aktif dalam dirinya, indera Long Haoshuan berbeda. Pada hari-hari itu, dia memiliki darahnya mengubah atribut Hao Wei. Kemudian setelah selamat, Hao Wei membayar Long Haoshuan dengan darahnya. Dan begitulah cara mereka berdua membangun hubungan yang begitu akrab sambil menjalin kontrak darah. Kemajuan Long Haoshuan mendorong budidaya Hao Wei, dan sebaliknya, setiap kali Hao Wei berevolusi, Long Haoshuan juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Terakhir kali, ketika mereka menghancurkan pilar Dewa Iblis Andromalius, Hao Wei masih dalam kultivasi 5 kepalanya, dan situasinya berbeda dari sekarang. Tapi tanpa ragu, kali ini Hao Wei sudah jauh lebih kuat. Haleshan ungu menjadi lebih dan lebih berkembang, tiba-tiba menekan pilar Panther Demon God dengan kecepatan tinggi. Kehadiran yang menakutkan itu menjadi semakin mencolok, lalu membubung ke langit.
Long Haoshen kemudian memiliki gelombang pemikiran. Mungkinkah pilar Dewa Iblis Panter ini mencoba mengirim sinyal penyelamatan ke pilar Dewa Iblis lainnya? Tepat pada saat ini, sebuah pikiran ditransmisikan dari Hao Yue kepadanya. Apa, ingin aku ikut campur? Long Haoshen menatap Hao Yue, penuh dengan kejutan. 6 kepala Hao Yue menatapnya secara bersamaan, kedua belas matanya menatap dalam sambil mengangguk padanya. Ya, Long Haoshen mengerti bahwa Hao Yue pasti punya alasan sendiri, dan sosoknya melintas, sebagai 4 sayap di punggungnya menyebar. Tepat pada saat ini, 6 kepala Hao Yue bersinar terang secara bersamaan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia meludahkan napas dalam-dalam sinar ungu, menuangkannya ke dalam tubuh Long Haoshen dari belakangnya. Seluruh tubuh Long Haoshen ini dingin. Dia tiba-tiba merasakan perubahan, seolah-olah dia telah berhenti menjadi manusia. Sulit untuk menggambarkan martabat naik dalam dirinya, dan saat ini, Long Haoshen merasa aliran pikirannya meningkat 100 kali lipat. Dalam kesadarannya, dia merasa seolah-olah kembali ke dunia hitam dan merah Hao Yue. Pikiran dan pandangannya menyatu, dipenuhi dengan perasaan jijik. Dengan perasaan menyendiri, dia merasa mampu menghancurkan apapun yang terlihat hanya dengan mengangkat tangannya. Saat ini, Long Haoshen datang untuk memahami apa warna ungu itu. Itu adalah entitas yang merusak. Jika elemen cahayanya bisa disebut yang paling murni dari seluruh Seng Modalu, kekuatan penghancur yang berasal dari Hao Yue ini termasuk di antara entitas penghancur teratas. Penghancuran, apakah itu semacam atribut? Long Haoshen tidak mengerti, tapi yakin bahwa kekuatan destruktif ini tidak ada bandingannya dengan atribut lain dalam pengetahuannya. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope memandang Long Haoshen, menunjukkan reaksi yang berbeda. Pada saat 6 sinar ungu Hao Yue menerangi tubuh Long Haoshen, seluruh tubuhnya menyala dengan kilau emas keunguan yang tak terlukiskan. Kekuatan itu seperti manifestasi dewa, melayang di atas orang-orang percayanya, sebuah kedaulatan yang berdiri di atas rakyatnya. Keagungan agung ini mengandung kebanggaan dan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat itu, seluruh Long Haoshen berubah menjadi warna emas keunguan, tetapi sama sekali berbeda dari warna emas keunguan yang dihasilkan dari fusi sebelumnya dengan Hao Yue. Warna emas keunguan ini sepenuhnya miliknya, dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritual dan sayap spiritual. Long Haoshen bisa merasakan bahwa kekuatan kehancuran yang murni dan menakutkan ini hanya pada tahap awal. Namun meski begitu, kekuatannya tampaknya telah berubah total, dan yang menakutkan, warna emas keunguan ini bukan hasil dari perpaduan dengan esensi cahayanya, tetapi esensi cahayanya diserap dengan paksa. Sebagai yang dipilih oleh Dewi Cahaya, esensi cahaya Sion of Light tidak menunjukkan perjuangan sedikitpun. Hanya level apa yang dicapai oleh kekuatan penghancur ini. Mungkin ini bukan energi spiritual yang sebenarnya, tetapi kekuatan yang substansial, atau setidaknya belum menjadi energi spiritual. Tapi keberadaannya tidak diragukan lagi diselimuti kekuatan tertinggi. Kekuatan Kaisar Dewa Iblis memiliki beberapa sisi material, tetapi Long Haoshen samar-samar merasa bahwa dibandingkan dengan kekuatan penghancur ini, bahkan Kaisar Dewa Iblis mungkin tidak memiliki keuntungan. Tapi tentu saja, itu hanya jika porsi yang sama dicocokkan. Arya Dewi Cahaya digenggam di kedua tangan Long Haoshen, mengambil emas keunguan ini masuk dan keluar. Tubuh pedang itu bahkan mengeluarkan dengungan ringan. Setiap kali Long Haoshen menggunakan Arya Dewi Cahaya dalam pertempuran, dia bisa dengan jelas merasakan kegembiraannya dari meluncur dengan hati-hati di medan perang. Tapi saat ini, Long Haoshen menemukan dengan kagum bahwa Arya dari Dewi Cahaya tidak berdengung dalam kegembiraan lagi, tapi benar-benar menggigil. Sinar pedang berwarna emas keunguan tidak termasuk dalam ranah Divine Tool, tetapi memiliki beberapa kualitas khusus yang termasuk dalam kategori kehancuran, benar-benar menahan kualitas khusus pilar Dewa Iblis. Long Haoshen berteriak keras, mengangkat Arya Dewi Cahaya tinggi di atas kepalanya. Saat itu, semua sinar emas keunguan yang kuat keluar dari tubuhnya, serta niat ungu Hao Yue berhenti. Detik berikutnya, Long Haoshen merasakan darahnya mendidih, dipenuhi dengan perasaan harmoni yang indah. Niat ungu yang menakutkan berubah menjadi gambar yang menakutkan, tampak seperti gambarnya sendiri, tetapi dengan mata yang sama sekali berbeda. Ini adalah mata yang sangat dingin, tampilan suram penuh pesona, dan dengan arogansi dan penghinaan tak terbatas yang ditujukan pada makhluk hidup lainnya.
Palm the area of the Goddess of Light ditebas ke depan, bilahnya diwarnai dengan warna emas keunguan yang cemerlang, dengan berani menyerang pilar Dewa Iblis dari Dewa Setan Panter. Proyeksi pedang masuk ke dalam pilar Dewa Iblis, sampai hanya gagangnya yang tertinggal di luar. Saat itu, gambar ilusi di punggung Long Hao Shen menghilang dengan sungguh-sungguh, seolah menyatu dengan tubuhnya. Long Hao Shen merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari dalam dirinya, merasakan seluruh tubuhnya menyala, dan berteriak, "Ha, ha, ha, ha." Warna emas keunguan menyebar dengan cepat, dan pilar Dewa Iblis ke-57 berwarna merah tua berubah menjadi warna yang sama. Detik berikutnya, kresek mulai muncul dari tempat yang ditusuk oleh Arya Dewi Cahaya sebelum menyebar. 12 mata Hao semua menatap lekat-lekat Long Hao Shen, dan jejak harapan terlihat di matanya. Pada saat itu, Long Hao Shen jelas merasakan kekuatan yang fantastis mengalir ke tubuhnya melalui Arya Dewi Cahaya. Begitu bengkel ini bergabung dengan kekuatannya sendiri, perasaan harmoni mengalir melalui dirinya. Kemudian cahaya keemasan keunguan di tubuhnya juga berangsur-angsur menjadi samar-samar terlihat. Pilar Dewa Iblis runtuh, berubah menjadi sinar keemasan keunguan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah, seolah-olah tidak memiliki substansi fisik lagi, karena hanya beberapa fluktuasi energi spiritual yang mengerikan yang tersisa untuk disapu ke sekeliling. Hao Yue melolong lagi, berkedip dengan niat ungu. Sisa-sisa energi spiritual yang tersisa setelah penghancuran pilar Dewa Iblis segera ditekan, dan Long Hao Shen jatuh dari langit sementara itu. Hao Yue menoleh ke arah sisa Bright Glimmer of Hope, melolong rendah ke arah mereka. Sementara itu, kepala Little Light diterangi emas yang bersinar, membungkus tubuhnya di sekitar Long Hao Shen. Sisa Bright Glimmer of Hope tidak berani berlama-lama dan bergegas kembali ke punggung Hao Yue. Dengan raungan, dia melepaskan 6 napas, membombardir atap aula. Keempat anggota tubuhnya menginjak tanah dan 6 sayap besarnya terbuka, membawa kelompok itu ke langit. Sama pemberaninya dalam perjalanan ke sana, dia menghancurkan atap aula dalam perjalanannya untuk melewati langit, dan melolong pada Panther Demons yang tak terhitung jumlahnya yang berada jauh. Long Hao Shen berbaring di punggung Hao Yue, tampak seperti kehilangan fokus, tapi tangan kanannya masih erat mengepalkan Arya Dewi Cahaya. Kilatan emas keunguan di tubuhnya masih samar-samar terlihat. Cair bergegas untuk mendukungnya dengan tangannya, tapi Little Light tiba-tiba membalikkan tangannya dengan gerakan berlebihan, dengan ringan melolong padanya. "Kau tidak ingin aku menyentuhnya?" Cair bertanya dengan bingung. Little Light mengangguk padanya sebelum berbalik, mengepakkan sepasang sayap besar di punggungnya. Kecepatannya meningkat tajam, saat mereka menuju ke kejauhan. Cair secara alami memahami perasaan antara Long Hao Shen dan Hao Yue. Karena Hao Yue menyuruhnya menghancurkan pilar Dewa Iblis, dia pasti memiliki tujuannya sendiri, dan tentu saja tidak melakukan ini untuk menyakiti Long Hao Shen. Setiap orang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun yang sebelumnya meluapkan emosi, mereka semua mengerti dengan jelas hal terpenting saat ini yang harus mereka lakukan. Duduk berlutut di punggung Hao Yue satu demi satu, mereka berusaha memulihkan energi spiritual, agar dapat beradaptasi dengan setiap perubahan situasi. Meskipun pasukan iblis tertarik ke garis depan oleh perang suci, bagaimanapun juga ini adalah bagian internal dari wilayah iblis, di mana mereka dapat bertemu dengan pasukan iblis lain kapan saja. Cahaya keemasan keunguan di tubuh Long Hao Shen masih berkilauan selama ini, tapi dalam praktiknya, dia tidak kehilangan kesadaran atau semacamnya. Dia baru saja kehilangan sebagian kendali atas tubuhnya, merasakan perubahan fantastis di tubuhnya. Tetapi perubahan ini tidak relevan dengan energi spiritualnya, karena energi spiritualnya telah kembali ke atribut cahaya setelah penghancuran pilar Dewa Iblis. Mungkinkah harmonisasi saya dengan Hao Yue melalui kontrak darah naik ke tingkat yang lebih tinggi? Long Hao Shen berpikir diam-diam. Dia sekarang merilekskan tubuhnya, membiarkan harmonisasi mengikuti jalannya. Namun, dia tidak mengerti mengapa harmonisasi ini tampaknya terjadi karena dia memperoleh beberapa kekuatan pilar Dewa Iblis. Penerbangan Hao Yue berlangsung lama, terbang ke selatan sepanjang waktu. Setelah 2 jam berlalu, dia akhirnya, perlahan, turun ke sebuah lembah. Setelah mendarat di tanah, punggung lebar Hao Yue bergetar tiba-tiba, dan guncangan hebat menyebar ke seluruh kru di punggungnya. Bahkan tidak melirik anggota Demon Hun Squad di punggungnya,
Little Light berputar-putar di sekitar tubuh Long Hao Shen dan dengan hati-hati menurunkannya ke tanah. 6 kepala besar berkerumun di sekitar Long Hao Shen, tetapi setelah melihat lebih dekat, keenamnya memiliki ekspresi kekhawatiran yang bocor. Hanya apa yang mereka khawatirkan. Secara khusus, kondisi pikiran Little Light jelas tidak stabil, merintih pelan selama ini. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah 3 jam penuh berlalu, warna emas keunguan di tubuh Long Hao Shen akhirnya mereda, tampaknya kembali normal. Karena 6 kepala Hao-Yue menjaga Hao Shen, kelompok Bright Glimmer of Hope tidak dapat mendekat, apalagi mengetahui kondisinya. Yang paling khawatir tentu saja Chai'er, yang akan bergegas masuk dengan paksa jika bukan karena fakta bahwa dia yakin bahwa Hao-Yue tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengeluarkan erangan ringan, sebelum berbalik untuk duduk kembali. Tapi gerakan pertamanya adalah menatap Hao-Yue dengan linglung, benar-benar penuh kebingungan. Dia sama sekali tidak mengetahui perubahan yang terjadi di tubuhnya selama beberapa jam ini. Dan pada saat ini, dia merasa kembali normal. Dia adalah dirinya sendiri, dan memiliki energi spiritualnya sendiri, tidak diperkuat tetapi juga tidak dilemahkan. Seolah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Tetapi dia secara tidak sadar sangat memahami bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dan perubahan yang terkait erat dengan Hao-Yue ini seharusnya merupakan perubahan yang baik. Hao-Yue, apa aku pada akhirnya? Long Hao Shen bertanya dengan bingung. Hao-Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Goyangan kepala simultan dari 6 kepalanya tampak cukup lucu, tapi yang terpenting, tatapan hangat dan ramah di matanya segera melembutkan hati Long Hao Shen. Semua 6 kepala diturunkan, berkumpul bersama di samping Long Hao Shen dan ringan menusuk dia di sekitar. Long Hao Shen hanya bisa mengelus kepala satu per satu. Saya tahu bahwa Anda pasti berpikir untuk kebaikan saya sendiri. Tapi kenapa kau tidak mau memberitahuku apa yang terjadi padaku? Long Hao Shen telah meminta Hao-Yue beberapa kali tentang asal-usul dan kemampuannya, tapi setiap kali Hao-Yue menunjukkan tampang menyedihkan, dia tidak berani bersikeras. Dan sekarang, kepala Little Light bergerak mendekat, bergesekan dengan tubuh Long Hao Shen. Tapi ini tidak menghentikan Long Hao Shen dari memperhatikan kekhawatiran di matanya. Little Light, apa yang kamu khawatirkan? Long Hao Shen bertanya ringan. Little Light menggelengkan kepalanya sekali lagi, lalu tiba-tiba menunjukkan tatapan tegas, mengalihkan pandangannya ke 5 kepala lainnya sebelum melolong pelan. Semua 5 kepala lainnya melolong tanpa ragu-ragu, sepertinya membuat sumpah. Long Hao Shen tidak mengerti tindakannya sama sekali. Little Light mengatakan sesuatu kepada kepala yang lain, dan membuat mereka menjanjikan sesuatu. Mungkinkah ini berhubungan dengan saya? Sekarang Long Hao Shen benar-benar bingung, setelah mendapat persetujuan dari kepala lainnya, Little Light mengalihkan pandangan lembutnya kembali ke Long Hao Shen, memancarkan kilasan pikiran. Tuan, apapun yang terjadi, kami akan melindungi Anda secara menyeluruh. Kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Hao-Yue berubah kembali menjadi cahaya ungu tanpa meninggalkan Long Hao Shen waktu untuk menanyakan detailnya, menghilang dari pandangannya, benar-benar berteleportasi. Tidak pernah mengkhianati saya, mengapa Hao-Yue mengkhianatiku? Tapi apa yang dia maksud dengan kata-kata ini? Untuk sesaat, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi merasakan sakit kepala yang hebat. Saat kekuatannya tumbuh, Hao-Yue-nya tampaknya menjadi semakin misterius. Bos, kamu baik-baik saja. Setelah Hao-Yue pergi, seluruh kelompok dari Bright Glimmer of Hope segera berkumpul di sisinya, semua menunjukkan keprihatinan yang mendalam saat mereka memandangnya. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, saya baik-baik saja. Seharusnya Hao-Yue membuatku menyerap sebagian dari kekuatannya, meskipun dia tidak ingin memberitahuku detailnya. Tapi itu pasti tidak ada yang buruk. Mendengar dia mengatakan itu, semua orang langsung rileks, dan kegembiraan yang mereka tekan selama ini akhirnya bocor. Bos, kami benar-benar berhasil menyingkirkan pilar Dewa Iblis lainnya. Tahukah kamu berapa banyak dari 72 Dewa Iblis yang membuat kita terbunuh dan itu belum termasuk 2 pilar Dewa Iblis yang telah kita hancurkan. Dan itu adalah Dewa Iblis ke-57. Mungkin kita telah mendapatkan 1 juta poin kontribusi lagi. Berapa banyak poin kontribusi yang dihasilkannya untuk kita secara total? Bahkan Han Yu yang biasanya tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan. Long Hao Shen juga menunjukkan senyum,
saya tidak tahu berapa banyak poin kontribusi yang kami miliki secara total, tetapi saya percaya bahwa kami memiliki sedikit sesuatu untuk ditanyakan kepada seseorang. Mencapai titik ini, garis pandang kelompok itu langsung beralih ke kepala botak tertentu, menunjukkan kebingungan, tetapi yang paling penting adalah kegembiraan. Hehehehe, Sima Xian tersenyum bangga, menepuk bahu Lin Xin yang berdiri di sampingnya. Punya obat kakak, bukankah bro punya narkoba, pepatah favoritmu? Sekarang saya akan punya sendiri, bro punya uang. Lin Xin bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana uang itu? Sima Xian tertawa terbahak-bahak, saya sendiri tidak punya uang, tapi saya tidak ragu untuk hidup dari seorang wanita. Istriku kaya. Apa? Istrimu? Saat ini, keingintahuan seluruh kelompok terbangun. Wang Yuan kemudian mengeluarkan Bloodstorm dan menyatakan dengan sombong, kita harus benar-benar menanyakan si botak ini dengan hati-hati. Selama 2 tahun perang suci ini, kami telah melalui api dan air setiap hari, tetapi dia tidak hanya pergi mencari istri, tetapi bahkan meningkatkan peralatannya secara luar biasa. Kapan Anda akan mengakui fakta? Sima Xian tertawa nakal sekali lagi, tapi tidak menjawab, masih membuat mereka tegang. Cair perlahan mengangkat sabit Dewa Kematian di tangannya, kamu ingin dipukuli atau apa? Jangan, Wakil Kapten, saya akan berbicara baik-baik saja. Apakah Anda ingat tentang bunga putih kecil di kota suci?